Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rici Andriani Zulbaini dengan NIM 2019711136. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana karakteristik dari relay arus lebih waktu seketika. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu mengenai dasar-dasar sistem proteksi. Nah, suatu sistem proteksi tenaga listrik dibagi ke dalam seksi-seksi yang dibatasi oleh PMT, di mana tiap seksi memiliki relay pengaman dan memiliki daerah pengaman. Bila terjadi gangguan, maka relay akan bekerja mendeteksi gangguan dan PMT akan trip. Dapat kita lihat pada gambar ini, di mana pada gambar tadi itu dapat dilihat daerah proteksi pada sistem tenaga listrik dibuat bertingkat dimulai dari pembangkit, gardu induk, saluran distribusi primer sampai ke beban. Garis putus-putus itu menunjukkan bagian sistem tenaga listrik ke dalam beberapa daerah proteksi. Masing-masing daerah memiliki satu atau beberapa komponen sistem daya. Di samping dua pemutus rangkaian, setiap pemutus dimasukkan ke dalam dua daerah proteksi berdekatan, di mana batas setiap daerah menunjukkan bagian sistem yang bertanggung jawab untuk memisahkan tegangan. Gangguan yang terjadi di daerah tersebut dengan sistem lainnya. Aspek penting yang harus diperhatikan dalam pembagian daerah proteksi adalah daerah yang berdekatan harus saling tumpang tindih atau overlap. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada sistem yang dibiarkan tanpa pelindungan. Pembagian daerah proteksi ini bertujuan agar daerah yang tidak mengalami gangguan tetap beroperasi dengan baik, sehingga mengurangi daerah terjadinya pemadaman. Dalam sistem proteksi, pembagian tugas itu dapat diuraikan menjadi yang pertama ada proteksi utama, berfungsi untuk mempertinggi keandalan, kecepatan kerja, fleksibilitas sistem proteksi dalam melakukan proteksi terhadap sistem tenaga. Yang kedua itu ada sistem pengganti yang berfungsi sebagai pembackup dari proteksi utama. Yang ketiga itu ada proteksi tambahan, berfungsi untuk pemakaian pada waktu tertentu sebagai pembantu proteksi utama pada daerah yang dibutuhkan. Adapun fungsi dari sistem proteksi yang pertama itu untuk menghindari atau mengurangi kerusakan peralatan listrik akibat adanya gangguan atau kondisi abnormal. Semakin cepat reaksi perangkat proteksi yang digunakan, maka akan semakin sedikitlah pengaruh gangguan terhadap kemungkinan kerusakan alat. Untuk mempercepat melokalisir luas atau zone daerah yang terganggu sehingga daerah yang terganggu menjadi sekecil mungkin. Di sini ada syarat-syarat agar peralatan relay pengaman dapat dikatakan bekerja dengan baik dan benar. Yang pertama itu cepat bereaksi. Jadi ketika terjadi arus gangguan, si relay ini cepat memberikan reaksi kepada PMT supaya PMT itu bisa putus. Yang kedua itu ada selektif. Yang ketiga itu andal dan reliability. Dan yang keempat itu kecepatan. Nah, dengan kecepatan yang semakin cepat, maka si PMT ini bakalan cepat terputus supaya arus gangguan tadi tidak menyebar luas ke peralatan lainnya. Nah, di sini kita mengetahui bagaimana karakteristik dari relay arus lebih waktu seketika atau instantaneous relay. Nah, relay itu dia bekerja seketika, yaitu tanpa waktu tunda ketika arus yang melebihi settingnya. Relay akan bekerja dalam waktu beberapa milidetik, yaitu 10 sampai 20 milisekon. Nah, dapat kita lihat pada gambar ketika arus gangguan yang masuk itu melebihi arus settingnya, maka si CT ini akan memberikan mensinyalisir kepada si relay, menurunkan
arus gangguan tadi. Nah, si relay tadilah akan mendeteksi kalau adanya arus gangguan, sehingga relay memberikan memerintah kepada PMT untuk memutus. Nah, di sini waktunya sangat cepat tanpa ada penundaan waktu. Jadi, ketika ada arus gangguan melebihi arus settingnya, maka si relay arus lebih waktu seketika ini yang bekerja. Nih, biar lebih jelasnya, ada prinsip kerja relay arus lebih seketika, di mana prinsip kerjanya itu adalah berdasarkan adanya arus lebih yang dibuat pada 10-20 sekon. Nah, baik disebabkan adanya gangguan hubung singkat atau overload untuk kemudian memberikan trip ke PMT sesuai dengan karakteristik waktunya. Relay arus lebih seketika ini akan memberikan perintah pada PMT pada saat terjadi bila besar arus gangguannya itu mulai pick up sampai kerja relay sangat singkat tanpa penundaan waktu. Nah, pada kondisi normal, arus beban mengalir pada SUTM atau SKTM dan trafo. Arus besar arus ini ditransformasikan ke besaran sekunder. Arus mengalir pada kumparan relay, tetapi karena arus ini lebih kecil daripada arus setting yang ditetapkan, maka si relay tidak akan bekerja. Bila terjadi gangguan hubung singkat, arus akan naik dan menyebabkan arus naik pula. Apabila arus naik melebihi suatu harga yang telah atau suatu setting yang telah ditetapkan, maka relay akan bekerja dan memberikan perintah trip pada tripping coil untuk bekerja membuka PMT. Itulah penjelasan mengenai karakteristik dari arus lebih waktu seketika. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.